Yuk, sekarang aku mau bacain catatan yang belum rapi di hari kelima. Judulnya itu, ini aku tulis karena aku waktu itu baca metode CIA untuk membuat keputusan dengan cepat di bawah tekanan. Kayak familiar banget gak sih berpikir di bawah tekanan tuh diajarin di mana? Ini tapi metodenya itu dari CIA waktu gue cari-cari. Ya ini catatan yang belum rapi, bukan konten untuk ditonton, ini konten untuk didengar. Videonya hampir gak diedit sama sekali, bahkan gak diedit sama sekali. Kameranya diem, ekspresinya mungkin datar. Kalau kamu cari visual ini bakal membosankan, tapi kalau kamu pengen denger pelan-pelan, catatan yang aku baca ini isinya daging. Karena ini bukan motivasi, ini cara berpikir. Ya aku mau mulai dari satu hal sederhana. Di hidup ini kita sering merasa lelah, ngerasa penuh, ngerasa padat banget, dan ngerasa tertekan. Bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kita salah mengelola beban di pikiran kita. Aku belajar satu prinsip dari cara kerja CIA. Bukan soal intelijen, tapi soal decision making di bawah tekanan. CIA perannya hanya ada tiga. CIA percaya hanya ada tiga resource penting dalam hidup, yaitu energi, uang, dan juga waktu. Energi bisa dicari lagi, uang bisa dicari lagi, tapi waktu gak akan pernah bisa kembali. Dan ironisnya, resource yang paling bikin kita cemas justru resource yang paling berharga yang kita punya. Masalahnya bukan kekurangan waktu, masalahnya kepala kita penuh. Setiap hari, manusia rata-rata membuat lebih dari 1.600 keputusan. Keputusan kecil, keputusan remeh, keputusan yang kelihatan sepele tapi numpuk buat bangun jam berapa, balas chat sekarang atau nanti, kerja dulu atau makan dulu, mau ngomong apa ke orang tua, mau ngomong apa ke pasangan, mau ngomong apa ke diri sendiri. Tanpa sadar kita masuk ke kondisi yang disebut task saturation. Terlalu banyak tugas, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak hal yang harus. Dan di titik itu kita bukan jadi produktif, tapi kita jadi lumpuh. Inilah momen dimana self leadership diuji. Bukan saat semuanya tenang, tapi saat semuanya penuh. Si Ayah punya satu aturan sederhana, dan ini kelihatannya bodoh. Tapi justru karena bodoh, it works, itu bekerja. Aturannya begini, berapapun jumlah tugas yang kamu rasa bisa kamu tangani, kurangin 2. Kalau kamu merasa sanggup pegang 7 hal, pegang 5. Kalau kamu merasa cuma sanggup 3, kerjakan 1. Kenapa? Karena otak manusia bukan mesin. Ia bekerja optimal saat diberi ruang. Self leadership bukan tentang mengeraskan diri, tapi tentang mengatur beban dengan sadar. Masalah terbesar saat kita kelelahan mental bukan tugasnya, tapi suara di kepala kita. Saat task saturation datang, logika melemah, emosi mengambil alih, mulai muncul kalimat-kalimat seperti aku harusnya nggak mulai dari awal. Aku selalu telat. Aku memang nggak becus. Aku gagal lagi. CIA menyebut ini headrest, sampah pikiran. Dan sampah pikiran ini berbahaya karena bukan hanya bikin kita lambat, tapi bikin kita berhenti juga. Di titik ini, orang bukan berhenti karena gak mampu, tapi karena merasa tidak mampu. Sebenarnya mereka mampu, tapi mereka merasa tidak mampu. Disinilah metode CIA menarik. Saat semuanya terasa mendesak, mereka tidak bertanya, langkah paling besar apa, keputusan paling pintar apa, solusi paling sempurna apa. Mereka bertanya satu hal, apa hal paling cepat yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan paling penting, bukan paling keren, tapi paling cepat. Kenapa? Karena menyelesaikan satu hal kecil mengurangi satu beban di kepala. Satu tugas selesai, satu simple lepas. Satu tugas selesai, satu ikatan tuh bakal lepas. Dan ketika satu ikatan lepas, kita tuh bakal bisa lebih bernafas kembali. Momentum tidak datang dari rencana besar, momentum datang dari gerak kecil yang selesai. Ini relevan ke hidup kita. Saat kamu ngerasa overwhelmed lah, ngerasa penuh banget kepalamu itu, bukan berarti kamu harus merombak hidup, mengubah hidup besar-besaran. Bukan berarti kamu harus ambil keputusan besar. Kadang self leadership cuman berarti minum air, makan, mandi, berhenti sebentar, menyelesaikan hal yang kecil dulu.
Bukan lari, bukan menyerah, tapi ngatur ulang posisi. Mana dulu yang mau diselesain. Banyak orang salah paham tentang ketenangan. Mereka kira orang tenang itu tidak punya tekanan. Padahal orang tenang cuma tahu satu hal. Tekanan tidak dihadapi sekaligus. Self leadership bukan soal tahan banting, tapi soal prioritization under stress. Memprioritaskan sesuatu di bawah tekanan. Kamu tidak perlu menyelesaikan hidup hari ini. Kamu hanya perlu menyelesaikan langkah tercepat berikutnya. Ada satu hal penting di sini. Metode ini tidak bekerja kalau cuma dipahami, ia bekerja ketika dilatih. Setiap kali kamu merasa penuh, berhenti, sadari. Aku lagi penuh banget otaknya. Hal-hal yang pengen aku kerjain itu lagi banyak, sedang terjadi task saturated. Lalu tanyakan, apa satu hal paling cepat yang bisa aku lakukan sekarang? Ulangi, latih dan biasakan. Self leadership bukan bakat, ia kebiasaan. Oke, catatan ini belum rapi karena hidup juga belum rapi. Tapi justru di kekacauan itu, kita belajar memimpin diri sendiri. Bukan dengan hedonisme, bukan dengan heroisme, bukan dengan ambisi berlebihan, tapi dengan keputusan kecil yang sadar. Satu langkah cepat, satu beban lepas, satu hari dilalui. Itu cukup, ini hari kelima.